Halo semua, kami dari kelompok 13 TPB21 akan membahas tugas RBL dengan judul Penerapan Hukum Bernoulli pada Tabung Pitot. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya Rebecca Miranda Agustina Gultom dengan NIM 122160073 dari Prodi Matematika. Saya Cindy Permatasari dengan NIM 122410111 dari Prodi Sains Aktuaria. Saya Olivia Dian Almaria Ginting, NIM 122410124 dari Prodi Sains Aktuaria. Saya Dea Angel Lumban Batu dengan NIM 122410146 dari Prodi Sains Aktuaria. Saya Muhtria Harlika dengan NIM 122410148 dari Prodi Sains Aktuaria. Saya Rahmat Ardani Pulungan dengan NIM 122410158 dari Prodi Sains Aktuaria. Apa itu hukum Bernoulli? Hukum Bernoulli adalah hukum yang menyatakan bahwa tekanan dari fluida yang bergerak seperti udara berkurang ketika fluida tersebut bergerak lebih cepat. Hukum Bernoulli ini ditemukan oleh Daniel Bernoulli, seorang matematikawan Swiss yang menemukannya pada tahun 1700-an. Bernoulli sendiri menggunakan dasar matematika untuk merumuskan hukumnya tersebut. Dan di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai salah satu penerapan hukum Bernoulli, yaitu pada tabung pitot. Tabung pitot adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kelajuan gas atau udara. Tabung pitot ditemukan oleh insinyur berkebangsaan Prancis Henri Pitot pada zaman ke-18 dan dimodifikasi oleh ilmuwan berkebangsaan Prancis yaitu Henri Darcy di pertengahan zaman ke-19. Tabung pitot sederhana terdiri dari tabung yang mengarah secara langsung ke aliran fluida. Tabung ini berisi fluida, sehingga tekanan bisa diukur dengan perubahan tinggi dari fluida tersebut. Tekanan stagnasi dari fluida juga disebut dengan tekanan total atau tekanan pitot. Pada dasarnya, tabung pitot bekerja mengukur kecepatan udara dengan mengkonversi energi kinetik udara menjadi energi potensial dengan menggunakan prinsip Bernoulli. Prinsip kerja tabung pitot. Udara dari luar akan masuk melalui titik A dengan kecepatan yang sama pada udara di luar pipa. Pada titik B, kecepatannya adalah 0 dikarenakan pipa dinamis diletakkan tegak lurus dengan arah masuk fluida. Karena terjadi perubahan kecepatan aliran, maka tekanan pada titik B menjadi lebih besar dibanding titik A dan mengakibatkan fluida terdorong ke pipa statis sehingga terjadi perbedaan ketinggian pada titik H. Alat dan bahan pembuatan tabung pitot. Yang pertama ada selang sepanjang 60 cm. Yang kedua ranting kayu yang digunakan sebagai penyangga. Yang ketiga ada gunting untuk memotong selang agar dapat dibengkokkan. Yang keempat lakban hitam yang digunakan untuk menyambung selang dengan kayu penyangga. Yang kelima ada air berwarna. Pembuatan dan cara kerja tabung pitot. Yang pertama, siapkan alat-alat dan bahannya. Kemudian, potong selang sepanjang 60 cm. Selanjutnya, potonglah ujung selang tersebut sedemikian rupa agar dapat dibengkokkan. Kemudian, bengkokkan ujung selang tersebut sekitar 2 cm. Ikatlah selang tersebut menggunakan lakban hitam pada kayu yang telah disiapkan hingga terbentuk huruf U. Kemudian, tambahkanlah cairan ke dalam tabung pitot. Dalam percobaan ini, kelompok kami menggunakan air berwarna yang tidak diketahui massa jenisnya. Setelah melakukan langkah-langkah tersebut, tabung pitot sudah siap untuk digunakan. Pada awalnya, kedua sisi pada tabung berbentuk U memiliki cairan dengan tinggi yang sama atau seimbang, yang artinya tekanan udara pada tabung belum ada. Kemudian dilakukan percobaan dengan bantuan kendaraan bermotor. Pada saat motor bergerak, udara masuk ke dalam tabung dan terjadi tekanan stagnasi. Massa jenis atau cairan pada tabung berbentuk U berpindah atau menjadi perubahan tinggi cairan. Persamaan hukum Bernoulli. Berikut adalah rumus persamaan hukum Bernoulli, yaitu adalah P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho dikali G dikali H1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho dikali G dikali H2 dengan keterangan P sama dengan tekanan, V sama dengan kecepatan aliran fluida, G sama dengan percepatan gravitasi, H
sama dengan ketinggian pipa dari tanah, dan rho adalah massa jenis fluida. Jika mencari kecepatan fluida, maka rumus bisa diturunkan dengan menjadi V1 sama dengan akar dari 2 rho aksen dikali G dikali H per rho. Kelebihan tabung pitot yang pertama memiliki susunan yang sederhana, yang kedua relatif mudah dan murah, yang ketiga tidak memerlukan adanya kalibrasi, yang keempat pressure drop alirannya kecil. Adapun kekurangan tabung pitot yang pertama keakuratan rendah untuk beberapa aplikasi dan pipa harus lurus dengan kecepatan aliran untuk mendapatkan hasil yang baik. Kegunaan tabung pitot yang pertama mengukur kecepatan udara pada pesawat terbang, yang kedua menghitung profil kecepatan aliran pada pipa, yang ketiga mengukur tekanan fluida pada wind tunnel, yang keempat mengukur kecepatan udara dan gas pada aplikasi industri, yang kelima menentukan kecepatan angin dalam terowongan. Selanjutnya, saran pengembangan. Prinsip kerja tabung fluida terbilang sangat sederhana. Dengan prinsip yang sangat sederhana ini, mengakibatkan tabung pitot masih memiliki tingkat keakuratan yang rendah, sehingga saran yang dapat dipertimbangkan adalah diperlukannya alat dan bahan yang lebih mendukung, dan metode yang mudah diterapkan untuk menambah tingkat akurasinya. Sekian yang dapat kami paparkan mengenai penerapan hukum Bernoulli pada tabung pitot. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.